Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yula Roslina dengan NPM 24782065 dari Prodi Teknologi Edukasi Internet jurusan Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai lab 6.2.7. Nah, di sini kita isi nama dulu, Yulia. Ini keterangannya bagian sini kita duduk saja ya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas bagaimana Network Address Translation atau NAT bekerja ketika sebuah paket data dikirim dari jaringan lokal menuju jaringan lain. Nah, NAT ini merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat dengan alamat IP privat dapat berkomunikasi dengan jaringan eksternal menggunakan IP publik. Selain menghemat penggunaan alamat IPv4, NAT juga ini bisa membantu menyembunyikan alamat IP internal sehingga meningkatkan keamanan jaringan. Nah, pada skenario ini terdapat beberapa jaringan yang saling terhubung, yaitu Central, Branch, dan Home Office. Masing-masing jaringan memiliki perangkat router yang berperan sebagai penghubung antar jaringan sekaligus melakukan proses translasi IP. Nah, pada bagian pertama, komunikasi terjadi dari komputer ke jaringan sentral menuju server yang di jaringan branch. Nah, ketika paket masih berada di jaringan lokal, paket menggunakan alamat IP privat sebagai alamat sumber. Namun, saat paket melewati router yang menjalankan NAT, IP sumber tersebut diubah menjadi alamat IP publik yang berasal dari NAT pool. Nah, perubahan ini bertujuan agar paket dapat melewati jaringan antar router menggunakan alamat yang dirutekan secara global. Nah, walaupun alamat sumber berubah, alamat tujuan tetap mengarah ke server yang dituju, sehingga komunikasi tetap berlangsung dengan baik. Selanjutnya, ketika paket tiba di router tujuan, paketnya diteruskan menuju server. Nah, di jaringan branch itu menggunakan alamat IP server tersebut. Dari proses ini dapat diamati bahwa alamat IP privat tidak pernah dikirim melintas jaringan publik. Nah, yang terlihat oleh jaringan luar hanyalah alamat IP publik hasil translasi NAT. Nah, selain perubahan alamat IP, NAT juga mencatat informasi mengenai nomor port TCP. Nomor port digunakan agar router dapat membedakan beberapa koneksi yang berlangsung secara bersamaan. Nah, informasi alamat IP dan port inilah yang disimpan pada tabel translasi NAT. Nah, pada tabel translasi NAT terdapat 4 informasi utama, yaitu inside lokal, inside global, outside lokal, dan outside global. Nah, inside lokal ini merupakan alamat IP privat perangkat di dalam jaringan lokal. Nah, inside global adalah alamat IP publik yang digunakan untuk mewakili perangkat tersebut ketika berkomunikasi dengan jaringan luar. Nah, outside lokal itu menunjukkan alamat tujuan sebagaimana terlihat dari jaringan internet. Sedangkan outside global itu merupakan alamat sebenarnya dari perangkat tujuan pada jaringan luar. Nah, pada bagian berikutnya, komunikasi dilakukan dari jaringan home office menuju server di jaringan sentral. Router pada home office itu menggunakan satu alamat IP publik yang sama untuk mewakili seluruh perangkat di jaringan lokal. Nah, mekanisme ini dikenal sebagai PAT atau Port Address Translation, yaitu bentuk NAT yang memanfaatkan nomor port sehingga banyak perangkat dapat terbagi satu alamat IP publik secara bersamaan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa setiap kali koneksi baru dibuat, entry baru akan muncul pada tabel translasi NAT. Hal ini menunjukkan bahwa router selalu mencatat hubungan antar alamat IP privat. Nah, alamat IP publik serta nomor port yang digunakan selama komunikasi berlangsung. Semakin banyak koneksi aktif, maka semakin banyak pula informasi yang tersimpan pada tabel translasi NAT. Setelah komunikasi selesai, entry tersebut akan dihapus secara otomatis, sehingga sumber daya router dapat digunakan kembali. Nah, dari keseluruhan pengamatan dapat disimpulkan bahwa NAT ini memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, dia menerjemahkan IP privat. Yang kedua, dia menjadi alamat IP publik sehingga perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses jaringan luar. Lalu selanjutnya menghemat penggunaan alamat IPv4 publik melalui port NAT pool maupun port address translation, lalu menjaga keamanan jaringan dengan tidak mengekspos alamat IP privat kepada jaringan eksternal, dan yang terakhir memungkinkan banyak perangkat melakukan komunikasi secara bersama melalui proses translasi alamat dan nomor port. Nah, dengan memahami cara kerja NAT ini, sebentar, maaf.
Nah, dengan memahami cara kerja NAT ini, jadi kita ini dapat mengetahui bagaimana komunikasi data berlangsung ketika melewati batas antar jaringan privat dan jaringan publik, serta mengapa teknologi ini menjadi salah satu komponen penting dalam jaringan komputer modern. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai investigasi operator network address translation. Uh, Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.